lihat ya itu dia nge-story gitu kan, kayak dia punya satu brand, terus ya gue juga mulai susah payah, gue punya struggle sendiri, gue pun gak minta modal ke orang tua, pun mulai ini bener-bener hasil kerja keras gue. Di situ tuh gue mikir dalam hati ya pas gue liat story itu, iya emang lu pakai modal sendiri, lu pakai usaha sendiri, tapi pertama Halo semuanya, balik lagi di channel Kita Nara bareng gue IQ di segmen Perspektif Mereka. Segmen Perspektif Mereka adalah segmen baru channel Kita Nara, di mana kita menyediakan sebuah platform untuk membahas topik keseharian yang selama ini dirasa mengetuk hati. Tetapi, seringkali kita sendiri kurang memiliki keberanian untuk mengangkatnya sebagai sekedar topik makan siang. Quarter life crisis merupakan istilah psikologi yang merujuk pada keadaan emosional seseorang. Umumnya dialami oleh mereka yang berusia 20 hingga 30 tahun. Biasanya mereka mengalami kekhawatiran, keraguan terhadap diri sendiri, dan kebingungan dalam menentukan arah hidup. Di season kali ini kita masih bahas tentang quarter life crisis, dan kali ini kita akan bahas khusus tentang privilege. Nah, hari ini kita kedatangan siapa nih? hai semuanya, gue Monica Florence. Nah, jadi kita mulai aja nih ya ngobrol-ngobrolnya. Nah, kan mungkin kalau lu lihat di sosial media atau di sekitar lu mungkin ya, kayak influencer gitu lagi sering bahas tentang privilege yang mereka punya, atau lagi sering bahas tentang, ya pokoknya tentang privilege gitu, apa yang mereka pikirin tentang privilege. Kalau menurut lu sendiri nih, privilege itu apa sih, Mon? Privilege sebenarnya artinya sendiri kan hak istimewa ya. Yang pasti hak istimewa ini tuh nggak dimiliki sama semua orang, gitu. Jadi kayak kalau dulu sih gue mikirnya gini loh, lebih kayak oh orang ini punya privilege nih. Kenapa? Karena turunan-turunannya udah apa ya, berasal dari keluarga yang kaya mungkin. Jadi kayak semua tuh apa ya, terlihat lebih gampang di mereka dibanding di orang-orang yang nggak punya privilege itu, kayak gitu sih. Gue tuh dulu mikirnya kayak gitu. Kalau sekarang mikirnya gimana? Kalau sekarang lebih ke semua orang tuh punya privilege juga ya, dan itu tuh privilege bukan cuman sekedar ternyata apa ya dari keluarga orang kaya, cuman sebatas itu doang, enggak kayak gitu. Dan yang sekarang gue pikir itu ternyata kayak semua orang tuh punya privilege, gimana cara mereka memandangnya gitu loh. Kayak ada orang yang misalkan dapat masalah, dapat musibah, mereka awal nganggapnya sebagai masalah atau sebagai musibah, tapi ternyata kalau dilihat sisi baiknya itu ternyata bisa jadi apa ya, sesuatu yang istimewa yang bisa bikin kita tuh jadi berkembang kayak gitu. Oke. Thank you ya udah klik video ini, semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sayonara! Boleh dong kasih contoh satu gitu privilege yang apa ya, yang lu pikirin sekarang itu privilege kayak gimana? Kalau gue sendiri mungkin kayak gue bakal lebih ceritain tentang gue sendiri kali ya, karena gue pun ya sering merasakan lah, sering kayak apa ya, kadang tuh jatuhnya kayak iri gitu sih, iri sama orang lain. Enak ya dia tuh soalnya dia kayak gini, enak soalnya dia udah punya ini segalanya kayak gitu, sementara gue enggak. Dan gue tuh baru sadar sebenarnya di umur 21 ini, berarti tahun ini nih gue tuh baru beneran sadar kalau oh ternyata gue juga punya privilege nih, cuman emang bukan yang kayak orang-orang lain punya. Misalkan gue selalu nganggep nih orang yang kayak tuh mereka punya privilege lebih karena mau mulai sesuatu tuh kayak lebih gampang gitu kan, modalnya udah ada, mau mulai bisnis modalnya udah ada, dari orang tuanya didukung dan lain-lain. Sementara gue tuh gak merasakan itu. Gue kayak apa ya, dari gue SMP, SMA gitulah kayak udah apa ya, diajar buat mandiri. Jadi kayak bener-bener buat ngerjain ini itu sendiri. Kayak gue mulai cari-cari duit gitu juga dari SMA gitu kan. Yang mana SMA kan kayak banyak teman-teman gue tuh yang masih justru seneng main kan, seneng main, kayak istilahnya kayak kasarnya menghabiskan duit orang tua gitu di waktu SMA. Sementara gue malah nyari nih gitu, udah mulai nyari gitu kan. Gue kayak dulu mikirnya, duh kok gue kayak beda ya, maksudnya gue juga pengen dong kayak yang lain, seneng-seneng kayak gitu loh. Kayak ini bukan belum waktunya gue buat cari uang kayak gitulah. Nah ternyata gue baru sadar di tahun ini kalau itu tuh sebenarnya salah satu apa ya, privilege yang gue dapet juga, karena nggak semua orang bisa ngalamin dan ngerasain itu kan. Nggak semua orang mungkin di umur sekarang, di umur 21 gue udah terbiasa nih buat cari duit sendiri, buat kerja, buat ini itu.
Dan gue baru sadar ternyata nggak semua orang loh yang di umur sekarang tuh udah bisa gitu loh. Yang mungkin dulunya terlihat enak, terlihat senang-senang, tapi ternyata ada aja orang-orang yang belum punya pengalaman terlalu banyak di dunia kerja, yang mana di umur sekarang tuh belum begitu terlatih atau gimana ya, kayak gitu. Dan waktu gue sadarin, oh ternyata gue udah terbiasa nih dari dulu, dan kayak sekarang gue masuk dunia kerja tuh udah biasa aja, nggak ada hal yang kayak bener-bener susah tantangan banget tuh enggak gitu loh buat gue. Dan karena gue dari dulu sebenarnya dulu kayak agak terpaksa untuk mandiri gitu loh dari keluarga gue sendiri, dan waktu sekarang tuh kayak gue ngerasa gue bersyukur banget nih dulu gue kayak ngalamin hal tersebut, yang mana sekarang tuh gue jadi mandiri, jadi kayak gue tuh merasanya lebih dewasa, lebih cepat gitu loh dibanding orang lain kayak gitu. Mungkin yang lain baru ngerasain cari kerjanya sekarang. Iya, dan kayak gue tuh udah ngelewatin banyak hal yang menurut gue lebih dari orang lain kayak gitu, seumuran gue ya. Iya benar, jadi lebih cepat benar sih tadi gitu. Terus kan tadi lo mention kalau lu tuh baru sadar tahun ini kan tentang privilege itu. Sebenarnya momen apa sih yang bikin lu sadar kalau orang tuh punya privilege gitu? Mungkin karena gue tuh jatuhnya insecure terus, kayak minder terus gitu, kayak bener sih, kayak dari tahun-tahun sebelumnya, kayak dari dulu gue tuh jatuhnya minder terus, minder banget ketemu orang lain, karena orang lain kayak enak gitu ya hidupnya, kayak ini itu tuh bisa, kayak misalkan contoh mau mulai bisnis nih, kayak kan banyak kayak seumuran kita tuh kayak yang udah mau mulai entrepreneur gitu ya. mulai dari sekarang kayak gitu kan. Sama gue pun didukung, kalau misalkan gue bilang nih gue pengen mulai buka bisnis nih, gue didukung, sama gue pun didukung sama kayak yang lain. Cuman bedanya gue bener-bener harus ngumpulin modal sendiri dari awal ya. Dan karena gue sering banget insecure kayak gitu tuh di tahun ini, kayak gue mikir kok gue nggak maju-maju gitu, kayak gue selalu ngeliat orang lain, kok mereka udah umur segini nih, umurnya sama kayak gue, tapi udah majunya tuh cepet banget gitu loh. Dan gue tuh bener-bener berpikir keras gimana caranya biar gue juga bisa maju kayak gitu kan ya. Akhirnya kayak gue mikir gitu, apa nih yang jadi kelebihan gue, kalau misalkan orang lain yang dulu gue anggap nih punya privilege lebih, yang mana itu materi ya, maksudnya dalam bentuk duit gitu. Dan kalau gue nggak punya, gue mikir nih apa nih yang jadi kelebihan gue, apa nih yang gue punya sekarang. Dan disitulah kayak gue baru sadar, oh gue punya pengalaman yang banyak nih, kayak dibanding orang lain misalkan ya. Gue mikir gitu, walaupun materi gue nggak sebanyak yang mereka mungkin ya, tapi gue punya cukup pengalaman, gue udah bisa hidup mandiri, gue udah bisa udah ada value-nya juga gitu. Lebih kayak di umur gue yang 21 ini tuh kayak gue merasa udah jauh lebih dewasa gitu dibanding yang lain kayak gitu. Setelah itulah baru gue sadar, oh ternyata gue juga punya privilege loh, dan ternyata semua orang juga punya kayak gitu. Mungkin bentuk privilege ini yang beda-beda ya, benar. Nah sejak lu sadar tentang privilege ini, pandangan lu ke orang lain jadi berubah nggak? Berubah sih, cuman yang dulu gue selalu mikir, iyalah lu mah enak, kayak mau mulai ini itu juga gampang kan, mau mulai ini itu juga banyak faktor pendukungnya tuh banyak gitu dari orang tua dan lain-lain. Tapi gue mikir juga sih, kayak mereka pasti punya struggle-nya sendiri juga kan. Mungkin kalau buat materi mereka nggak ada struggle karena mereka udah disediain semua mungkin. Tapi mereka pasti ada struggle yang lain gitu. Benar. Entah mereka udah punya modal yang banyak, tapi bingung mulai dari mana segala macam juga kan, itu struggle mereka kan. Jadi gue pikir kayak ya emang tiap orang beda-beda sih. Makanya yang gue baru sadar tuh orang-orang yang kita lihat juga kayak udah punya segalanya, udah lengkap gitu, juga mereka tetap ngerasa insecure karena pasti ada sesuatu hal yang mereka nggak punya atau yang mereka belum punya kayak gitu. Ya benar. Ya sebenarnya kalau buat kita mungkin yang bisa dibilang bukan seleb atau seleb sih Monik ya. Kalau enggak sih. Gimana ya? Kalau mungkin buat orang-orang yang biasa gitu ya, ngelihat orang lain yang lebih punya fasilitas tuh rasanya kayak
mereka bisa memulai lebih gampang gitu. Benar siapa yang diomongin Monik tadi. Iya ya. Terus kalau menurut Monik sepenting apa sih kita aware sama privilege yang kita punya? Menurut gue penting banget sih, karena gue ngalamin sendiri ya. Dan berarti dari SMA tuh berapa tahun tuh, udah dari 2015, udah 6-7 tahun kali ya kayak gitu. Kayak jatuhnya insecure, terus gue kayak jadinya agak susah buat berkembang. Dan setelah gue lebih kenal sama diri gue, lebih apa ya, lebih sering, waktu itu gue sering me time sih, lebih sering me time dan perenung lah istilah kayak gitu ya. Dan di situ gue baru sadar, dan menurut gue kayak emang penting banget sih orang-orang sadar, karena tiap orang kan emang, yang tadi balik lagi yang gue bilang, emang tiap orang tuh beda-beda, mereka punya kelebihan, kekurangannya beda-beda, terus mereka punya struggle yang beda, masalah yang beda, yang mana berarti mereka punya privilege yang beda-beda juga gitu. Tergantung gimana cara mereka memandangnya gitu loh Q. Kayak dulu gue selalu mandang kayak yang masalah yang gue dapet, musibah yang gue dapet tuh sebagai ya musibah gitu. Kayak kenapa sih kok gue dapet ini gitu, kenapa orang lain tuh kayak seneng-seneng tapi gue harus ngalamin ini kayak gitu kan. Dulu tuh gue selalu mikir kayak gitu, tapi ternyata setelah gue pikir sekarang, gue lihat dari perspektif yang lain ya, ternyata oh banyak juga hal yang baik, yang apa ya, yang bagus yang bisa gue ambil kan. Dan gue rasa semua orang harus aware sih sama hal tersebut gitu, karena menurut gue itu juga yang bikin apa ya, lebih cepat untuk maju, karena kan kita udah kenal diri sendiri, kita udah tahu kelebihan kita di mana nih, terus kurangnya di mana nih, mana yang harus di boost lebih lagi gitu. Setelah tahu itu ya akan lebih mudah kan untuk majunya gitu. Makanya kayak emang penting banget sih kayaknya semua orang untuk tahu dan lebih kenal sama diri sendiri kayak gitu. Sebenarnya ini mirip kayak ketahui kekuatan atau strength kita gitu gak sih Mun? Iya sebenarnya mirip sih, kayak kalau gue ngerasanya sih kayak gitu ya. Kadang tuh ini loh gue baru sadar juga sebenarnya terakhir-terakhir ada orang yang ternyata bilang ke gue gini, karena kan gue selalu ngerasa diri gue kurang ya, kurang kayak kalau gitu ya, kalau lebaynya tuh kayak merasa paling sengsara gitu loh orang-orang yang lain gitu. Tapi ada nih teman-teman gue yang sekali waktu bilang ke gue, enaknya mau jadi lu katanya, enaknya mau jadi lu bisa gini, lu punya kemampuan ini kayak gini. Dalam hati kayak gue baru sadar juga gitu loh, maksudnya kayak oh ternyata orang lain yang mandang gue pun kayak gitu. Orang lain bisa mandang gue enaknya mau jadi lu, padahal gue kan selalu ngerasa apa ya, insecure, gila gue kayak udah pengen banget jadi orang lain gitu loh rasanya. Tapi ternyata ada orang yang bilang gitu ke gue, dan gue baru sadar oh ternyata ya kita cuman apa ya, butuh melihat dari perspektif yang lain aja, perspektif yang positif kali ya. Gue nilai diri sendiri tuh selalu buruk, selalu kayak gitu, tapi ternyata orang lain bisa lihat sisi yang bagusnya. Ternyata lihat oh enaknya mau jadi lu gitu, bisa ini, punya kemampuan ini kayak gitu loh. Dan itulah yang harus disadari semua orang sebenarnya gitu. Selain kayak rumput tetangga lebih hijau, tapi mungkin kita gak selalu bisa lihat kekuatan kita sendiri ya. Iya benar. Kita perlu orang lain buat nyadarin kayak lu tuh punya. Nah, itu gitu dia ya sih. Jadi pas setelah teman-teman gue beberapa orang bilang kayak gitu juga, mulai mikir nih gue, oh ternyata orang lain mandang gue kayak gini nih, sama aja dong berarti kayak gue mandang orang lain yang punya yang gue anggap tuh punya privilege lebih. Mungkin mereka juga punya struggle-nya sendiri yang gue nggak ketahui karena gue nggak ngalamin kayak gitu. Iya benar-benar. Mungkin mereka insecure juga kan kita nggak tahu. Iya benar. Cuman beda hal aja gitu hal, yang dibikin insecure tuh kayak gitu. Kalau ngomongin soal privilege ini pernah bikin patah semangat gak sih? Sebenarnya pernah. Boleh ceritain dong. Itu yang tahun-tahun lalu lah gitu, kayak gue mau memulai sesuatu, kayak gue kan karir di modeling itu udah mulai dari SMA juga, dan itu kayak gue tuh bekerja keras gitu buat nyampe situ, buat kayak memulai sesuatu itu tuh kayak bekerja keras. Dan gue ngeliat nih ada orang-orang yang gampang banget sih mulainya gitu, gampang banget buat nyampe hal itu karena misalkan mereka yang awalnya gak ada basic sama sekali nih, disekolahin ke sekolah model yang mahal. Sekolah model kan lumayan mahal kan, lumayan mahal gitu. Mereka disekolahin ke sekolah model yang mahal, disediain heels yang bagus, make up yang bagus, pokoknya disupply lah semua gitu. Kayak lebih gampang gitu. Sementara gue kan nggak sekolah sama sekali, jadi gue bener-bener belajar cuma dari eskul di sekolah gue dulu, dan ya belajar sendiri, kayak bener-bener
Otodidak, jadi kan kayak lebih susah ya, lebih gak belajar dari yang ahlinya gitu di sekolah modeling. Dan di situ kayak gue mikir apa ya, orang lain enak banget sih kayak mulainya gitu kan, sementara gue bener-bener kayak gue ngerasanya berjuang keras gitulah. Dan ada di satu lomba yang sama, dan gue kan udah mulai modeling lebih lama lah dibanding salah satu orang ini nih. Kok dia gampang banget gitu loh, sementara gue di situ tuh gue gagal. Di situ bener-bener jadi wah gila, patas banget gak sih? Bener-bener yang emang ya orang-orang itu lebih gampang gitu loh. Gue bener-bener langsung mikir gimana gitu. Kalau misalkan gue mau maksain diri, ya udah kalau gitu gue juga masuk sekolah model, gue ini juga buat ngejar mereka pun gue nggak bisa kan. Nggak kayak apa ya, mungkin gue ada duit segitu tapi kayak sayang banget bisa dipakai buat yang lain banyak kayak gitu. Dan ya itu dia pas yang di momen itu gue gagal dan orang lain yang gue lihat seperti itu berhasil, di situ kayak gue bener-bener patah semangat sih. Sebenarnya bukan berarti gue nggak suka lihat orang lain berhasil ya, cuman karena gue merasakan perjuangannya yang gitu berat, tapi terus udah gitu gagal. Wah sedih banget sih, maksudnya bener-bener kayak langsung down kayak gitulah. Jadi semakin mikir kayak emang berarti privilege ini mendukung. Iya itu dia gitu. Terus gimana caranya Monique buat menghilangkan pemikirannya kayak gitu? Itu sebenarnya kayak yang tadi sebelumnya gue bilang kan, kayak karena awalnya gue sering insecure, terus kayak ternyata gue mikir nih orang lain juga mandang gue tuh kayak gitu, mandang gue positif, terus udah gitu kayak yang bikin gue mikir bisa lebih semangat lah maksudnya gitu ya. Karena gue tuh bisa bertahan sampai sekarang gitu. Berarti kalau misalnya gue di modeling udah kurang lebih 7 tahun juga, karena dari awal SMA kan. Dan ternyata yang gue lihat orang tersebut udah tuh stop di situ, stop di 2 tahun itu kan, kayak ternyata gue bisa bertahan 7 tahun juga kan, kayak gak gampang ya. Dan ternyata berarti gue bisa gitu, berarti gue punya sesuatu nih yang mana bikin gue bisa bertahan sampai sekarang kayak gitu. Oke, berarti emang balik lagi sih harus tahu apa yang emang jadi kekuatan kita gitu ya. Jangan harus kenal diri sendiri sih gitu kan. Iya benar, jangan berhenti cuma ngebandingin diri sama orang lain. Iya gitu. benar. Kalau sekarang Monique masih insecure gak soal privilege ini? Sebenarnya udah gak begitu sih, karena kalau apalagi terakhir-terakhir ini gue lagi sibuk lagi ini juga, gue bener-bener kayak fokus ke diri sendiri gitu sih Q. Kayak fokus apalagi nih yang harus gue kerjain, apalagi nih yang harus ini, pokoknya kayak lagi semangat banget aja gitu. Lagi semangat banget, jadi gue gak bener-bener ngeliatin orang lain mereka udah sampai mana sih, mereka udah ngelakuin apa aja sih, enggak. Jadi kayak terakhir-terakhir itu gue bener-bener sibuk sama diri gue sendiri aja. Apalagi nih yang harus gue kerjain, apalagi yang harus gue siapin atau ini itu kayak gitu. Iya, lebih fokus sama diri sendiri kayak gitu. Tapi penting gak sih buat kita, menurut Monique ya, penting gak sih buat kita ngebandingin hasil kerja kita sama orang lain gitu? Atau sebenarnya gak perlu? Menurut gue sih boleh sih, karena kalau kalau kita bisa lihat dari sisi positifnya, bikin ngebangkitin semangat gitu. Dia udah nyampe situ, berarti gue jangan mau kalah nih kayak gitu kan. Cuman jangan sampai berlebihan, jangan sampai ngebikin kita malah jadinya minder dan stuck di tempat gitu. Iya bener banget Mon. Buat kalian yang lagi nonton juga, jangan sampai insecure dan terlalu bandingin diri sendiri sama orang lain. Karena setiap orang punya value-nya yang beda-beda ya gak sih? Punya pencapaian yang beda-beda juga. Nah Monique, kan tadi kita sempat bahas tentang orang-orang yang punya privilege, tapi dia ngomong, gue juga mulai dari nol kok gitu, gue juga usaha kok. Menurut lu ada tanggapan khusus gak sih buat hal-hal kayak gini? Nah ini nih yang bener-bener waktu itu pas gue denger itu salah satu story influencer yang semua orang Indo pasti tahu lah dia kan. Jadi kepo. Di sensor ya. Kamu gak boleh ya. Nanti di belakang gitu. Di belakang. Lihat ya itu dia nge-story gitu kan, kayak dia punya satu brand. Terus ya gue juga mulai susah payah, gue punya struggle sendiri, gue punya ini itu. Gue pun gak minta modal ke orang tua. Gue pun mulai ini bener-bener hasil kerja keras gue. Dan di situ saat itu gue bener-bener yang makanya gue ingat sampai sekarang, di situ tuh gue mikir dalam hati ya pas gue liat story itu,
iya emang lu pakai modal sendiri, lu pakai usaha sendiri, tapi pertama lu udah punya tempat yang bagus. Misalkan orangnya tuh dia punya brand dan buat foto produk Bisa di rumahnya pun udah bagus gitu, rumahnya udah bagus gitu kan, repot gitu iya, rumahnya pun udah bagus buat dijadiin foto gitu misalkan. Kedua, modalnya gue modal pakai modal gue sendiri kok gitu kan, gue nggak minta orang tua sama sekali, tapi hasil yang lu tabung dari hasil uang jajan lu misalkan ya, atau dia udah kerja sih sebenarnya dari sebelumnya karena udah cukup berumur juga ya, duit jajan lu pun udah beda gitu sama gua gitu kan. Beda berapa kali lipatnya sih gitu. Terus dulu gua mikir lagi, handphone nih misalkan buat foto produk, anggaplah lu gak punya kamera nih, tapi lu punya handphone bagus. Handphone yang bagus yang mana kameranya udah bagus buat foto gitu. Dan gak semua orang punya itu kan gitu. Jadi tanggapan gue saat itu tuh kayak iya emang mulai dari nol sih, tapi nolnya tuh udah ada ini tuh gitu loh. Nolnya jadi beda gitu ya. Karena gak tahu ya, kayak sebenarnya sampai sekarang jujur banget nih, walaupun buat kalian yang nonton ya di luar sana yang sering dibilangin, oh lu enak ya udah punya privilege ini, udah punya materi yang banyak segala macem, ya maaf banget nih karena gue nggak tahu, gue nggak pernah ngerasain jadi kalian, nggak pernah ngerasain jadi kalian tuh struggle-nya kayak gimana sih. Makanya perspektif gue, pandangan gue sampai saat ini tuh masih seperti itu, masih tetap lebih enak orang yang punya materi lebih kayak gitu. Walaupun ya tetap balik lagi kan kita juga punya privilege sendiri ya gitu kan. Gue punya pengalaman yang lebih, belum tentu orang yang di luar sana pun punya itu gitu kan. Beda-beda lah tiap orang kayak gitu. Tergantung ya, balik lagi itu yang kayak harus gue garis bawahi sih. Tergantung gimana cara kita ngelihat diri kita sendiri kayak gitu. Dari perspektif mana sih kayak gitu kan. Iya benar-benar. Cara nggak langsung orang yang punya privilege itu lebih gampang lah ya buat sukses gitu ya. Sadar gak sadar mungkin. Tapi kalau mereka yang nggak punya privilege, menurut Monik bisa sukses gak sih? Kalau privilege yang dimaksud yang seperti yang gue pikirin nih, misalkan dalam hal materi, bisa, tentu aja bisa gitu. Karena balik lagi tiap orang pasti sebenarnya tuh pasti punya privilege, cuman beda-beda. Dan gue nggak tahu nih tiap orang punya apa, kan gue nggak bisa tahu ya. Yang pasti tahu tuh diri sendiri gitu. Makanya kenapa harus kenal sama diri sendiri tuh itu. Dan pasti menurut gue tentu bisa lah gitu, karena ya belum tentu kan orang yang punya privilege itu juga bisa sukses gitu, karena tergantung gimana cara kita kerja kerasnya juga sih gitu kan. Mungkin ada aja orang yang menurut gue punya privilege, yang punya materi yang banyak segala macam, tapi dia nggak pernah berusaha, nggak pernah itu pun kayak ujung-ujungnya nggak akan bisa sukses gitu kan. Jadi tergantung kayak gimana kita mandang diri sendiri, gimana cara kita mandang orang lain, gimana juga kita bekerja kerasnya gitu sih menurutku. Jadi pasti semua orang pasti bisa lah gitu. Iya benar-benar. Mulai dari manapun tergantung sama usahanya dia gitu ya. Karena banyak banget kan kayak cerita orang-orang yang terkenal gitu yang dimulai bener-bener dari bawah, dari nggak punya apa-apa, kayak sering banget kan dengar kayak gitu. Dan mereka bisa, ya berarti kita juga bisa kayak gitu loh. Iya benar banget sih. Take note buat teman-teman di rumah ya. Kalau kalian juga punya cerita tentang privilege atau teman kalian, boleh banget sambil komen di bawah sambil nonton, lanjutin lagi, oke? Namun dari semua pengalaman ini nih ya, tentang perjalananmu menemukan figur privilege ini, perspektif apa yang lo dapet? Perspektif gue yang gue dapet, sebenarnya gue jadi lebih bersyukur sih. Karena setelah gue lihat nih dari perspektif yang lain, karena dulu kan gue selalu ngeliatnya dari yang jelek terus ya, nggak tahu ya, kayak ngeliat itu yang jelek terus. Setelah gue lihat nih dari perspektif yang lain, dari hal yang lebih bagus, apa yang kelebihan gue gitu, gue jadi lebih bersyukur sih sebenarnya. Karena jadi gue nggak terlalu mikirin orang lain, nggak terlalu ngebandingin sama orang lain kayak gitu, tapi gue kayak jadi lebih bersyukur dan lebih fokus sama diri sendiri. Dan itu bikin gue lebih cepat untuk maju lah kayak gitu. Dan ya makanya gue bersyukur banget sih kayak di tahun ini gue dapetin tiba-tiba perspektif itu kan, tiba-tiba dapetin itu yang setelah selama bertahun-tahun tuh gue kayak mikirnya
seperti itu, gue minder, gue insecure gitu-gitu. Di tahun ini nih gue dapetin hal itu, gue bersyukur banget sih. Cara pandang ke orang pun, cara berpikir pun kayak berubah ya kalau untuk gue sendiri gitu. Bener. Jadi dari meskipun kalau mainnya nggak enak tetap ada sesuatu hal yang bisa disyukuri gitu ya, dapat sesuatu. Monik mungkin ada pesan gak sih buat teman-teman di rumah yang lagi ngalamin hal serupa mungkin sama Monik yang dulu, yang lagi insecure, yang lagi kepikiran perfilm orang-orang? Coba boleh kasih pesan dong. Buat teman-teman di luar sana yang pasti kayak kalian juga yang nonton ini pasti punya struggle masing-masing. Please banget jangan terlalu dalam membandingi diri sendiri sama orang lain gitu. Karena waktu ngebandingin diri sendiri sama orang lain tuh pasti jatuhnya apa ya? Kalau terlalu sering dan terlalu dalam tuh jatuhnya jadi minder dan lain-lain. Pokoknya jadiin itu sebagai motivasi dan kenali diri lebih lagi gitu. Jadi waktu kalian kenali diri, tahu kekurangan, tahu kelebihan. Jadi kalian tahu nih kelebihan kamu mana yang bisa ditonjolin dan kekurangannya mana yang harus lebih diperjuangin lagi kayak gitu. Jadi yang pasti kenali diri sendiri dan jangan terlalu sering untuk membandingkan diri sendiri sama orang lain. Dan ya kalian pasti nemuin privilege apa sih yang kalian punya yang gak dimiliki sama semua orang gitu. Iya, catat teman-teman biar nggak insecure terus, karena kita harus maju bareng-bareng gitu ya. Bener. Thank you banget Monik udah datang, udah mau sharing di sini gitu ya. Jangan kapok buat datang. Nanti kita bakal sharing-sharing lagi. Nah, buat teman-teman yang mungkin ngerasain hal yang sama kayak Monik, boleh banget komen di bawah ceritain pengalaman kalian. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang kayaknya lagi ngerasain hal yang sama juga nih. Ya, biar saling menguatkannya. Jangan lupa juga buat like sama subscribe ke channel Kita Nara. Oke guys, thank you for watching. I'll see you guys on next video. Sayonara. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan turn on notification.